Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana untuk memenuhi tugas hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Nah, jurnalnya ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, atau dalam bahasa Inggrisnya Legal Enforcement Against Fraudulent Act in Electronic Based Transaction. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dan memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang, dan waktu. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan berdagang secara online. Ramli mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce atau disingkat e-commerce. Sementara menurut pakar Suharityo berpendapat bahwa e-commerce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media online yang sering kita sebut adalah istilah e-commerce saat ini merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. Akan tetapi di sisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara online karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau berinteraksi secara langsung. Maka kemungkinan barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran yang diinginkan. Oleh karenanya, hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting dalam implementasinya. Saat ini, kejahatan yang terjadi tidak hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara fisik saja, tetapi kejahatan saat ini juga mengalami perkembangan seiring arus modernisasi kehidupan. Menurut Ika berpendapat bahwa di dalam dunia internet potensi pelaku kejahatan melakukan kejahatan sangatlah besar dan sangatlah sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Mabes Polri mengungkapkan selama periode September hingga Desember 2017, total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi daring melalui layanan e-commerce mencapai 2,2 miliar rupiah. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Asep Safrudin mengakui bahwa aktivitas masyarakat yang melakukan belanja melalui daring tengah menjadi tren di Indonesia. Namun menurutnya hal tersebut sejalan dengan tingginya tingkat kejahatan yang semakin besar terhadap masyarakat yang melakukan belanja online. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah tipu, yang merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Kecoh. Sementara penipuan merupakan proses cara perbuatan menipu, perkara menipu, atau mengecoh. Selanjutnya dalam
Pengertian yuridis. Pengertian penipuan termasuk ke dalam perumusan tindak pidana KUHP. Namun demikian, rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi, melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Pasal 378 menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu, ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sejatinya mempunyai unsur sebagai berikut. Unsur objektif terdiri dari yang pertama menggerakkan dua orang lain, tiga untuk menyerahkan suatu barang atau benda, yang keempat untuk memberi hutang, yang kelima untuk menghapus piutang, yang keenam dengan menggunakan daya dan upaya seperti memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Selanjutnya unsur-unsur subjektif yang terdiri dari yang pertama dengan maksud, yang kedua untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan yang ketiga melawan hukum. Akan tetapi jika melihat tindak pidana penipuan yang saat ini telah mengalami perkembangan, dirasakan sulit dalam hal pembuktian jika aparat penegak hukum hanya berpedoman pada pasal dalam KUHP tersebut. Penipuan yang terjadi di dunia siber saat ini dapat dilakukan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Itu dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan online, setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan bertujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu yang pertama tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online. Yang kedua, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online. Dan yang ketiga, terdapat keterbatasan dalam KUHP, yaitu tidak dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum, korporasi yang melakukan tindak pidana penipuan online. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.